Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu kepada Presiden masing-masing. Semoga diberi lancar, doa dimulai. Oke, seperti biasa, setiap jam pertama ada bacaan surat pendek ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Untuk hari ini kita akan bahas tentang distribusi binomial. Ya, tapi kita di awal dulu. Jadi kita bahasnya yang distribusi diskrit dulu. Jadi variabel acak diskrit. Oke, bisa dilihat dulu, dibaca dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Oke. Dilihat dulu, dibaca. Coba Rizky dibaca. Yang lain coba. Jelaskan dan menentukan distribusi peluang variabel acak dan distribusi peluang variabel acak. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi peluang variabel acak dan distribusi peluang variabel acak. Udah Pak, itu Pak. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita akan memahami, jadi menjelaskan dan menentukan tentang distribusi variabel acak ya. Kalau untuk dan distribusi peluang variabel acak. Nah, di situ kita juga akan menyelesaikan masalah kontekstualnya yang berkaitan dengan distribusi variabel acak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang fokusnya di peluang variabel acak. Oke, nah bisa dilihat untuk M-nya mulai dari diri. Di ini nanti kalian di garis 3 yang di sebelah sini. Nanti silahkan diklik yang M. Ya. Yang M mulai dari diri dan silakan dilihat untuk videonya. Oke, jadi ya, dari yang sudah kalian lihat tadi kesimpulannya apa? Apa? Iya. Ya, binomial di situ dari kata bi sama binomial ya. Oke. Untuk konteksnya, contohnya, ilustrasinya. Binomial nanti sebenarnya seperti peluang ya, yang sudah dijelaskan Pak Riko kemarin. Jadi bisa dalam bentuk kita melempar koin seperti yang diilustrasikan tadi. Pelemparan koin nanti muncul angka gambar, itu nanti berapa peluangnya, ya kan?
Terus juga angka kelahiran juga. Semisal kalian pengen punya 3 anak, misal, ya. Besok nanti kalian pengen punya 3 anak, oh kalian pengen punya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan lah. Jadi peluangnya berapa nanti dalam 3 kelahiran? Nah, itu nanti bentuk ilustrasi dalam ini ya, variabel acak diskrit nanti. Ya. Oke, selanjutnya silahkan diklik untuk yang elaborasi. Jadi kalau tadi cuma ilustrasi, ini kita sudah masuk ke materi. Ya. Di situ sudah saya jelaskan juga apa itu distribusi peluang variabel acak untuk diskrit ya. Dan kalau untuk rumus-rumusnya sama contoh soalnya ini bisa dilihat di video. Silahkan dilihat di video sembari saya mau membagikan untuk bahan ajarnya. Oke, silakan ya. Oke, silakan ini ya, perhatikan dulu. Saya akan menjelaskan untuk yang contoh soalnya. Tadi kan kalian sudah baca di mana syarat fungsi probabilitas. Yang pertama itu kan ini nanti untuk kemungkinan yang terjadi itu adalah x1, x2 dan seterusnya, ya kan? Nah, di sini nanti kita akan mencari fx-nya, fungsinya. Di mana fungsinya itu pasti lebih dari 0 tapi tidak boleh lebih dari 1. Maka dia akan kurang dari 1 atau sama dengan 1. Sehingga nanti peluang-peluang yang kita cari nanti itu ketika kita jumlahkan. Jadi ketika ini sigma fxi sama dengan ini nanti harus sama dengan 1. Ya. Jadi contoh nanti ada di sini nanti contohnya ketika Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Nah, kita harus cari dulu dadu itu nanti ruang sampelnya berapa, semua kejadiannya kemungkinannya berapa, kemungkinan munculnya ada berapa pelemparan dadu itu 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sehingga nanti ruang sampelnya itu adalah 6 yang pembaginya nanti. Nah, di sini untuk variabel X itu didefinisikan atau dinyatakan bahwa nilai mata dadu yang akan muncul. Jadi nanti kemungkinan angka 1 muncul itu peluangnya berapa? Angka 2 muncul, peluangnya berapa? 3, 4, 5 dan seterusnya muncul. Itu ada berapa? Nah, di mana nanti peluang angka 1, peluang angka 2, peluang angka 3 sampai peluang angka 6 kalau dijumlah harus sama dengan 1. Karena tadi semua ini ya, semua fungsinya ini nanti atau jumlah peluangnya nanti kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Sehingga di sini nanti ya ini ya ruang sampelnya adalah 1 sampai 6, ya kan? Oke. Sehingga kita bisa buat tabel di mana x-nya dari 1 sampai 6. Nah, x itu adalah pertanyaannya. Ya kan? Kalau muncul angka 1 itu peluangnya 1/6. Jadi 1 dibagi 6. Di mana muncul angka 2 juga 1/6. Karena angka 2 itu keluar ya cuma 1 kali. Sama halnya yang lain, 3 juga sekali, 4 sekali, 5 sekali, 6 juga sekali. Sehingga peluang seluruh angka yang muncul itu adalah sama. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa? 6/6 kan? 1. Makanya ketika peluangnya ini nanti sama dengan 1. Nah, kalian nanti akan mencari dalam bentuk tabel itu nanti bagaimana dari LK yang sudah saya berikan. Sama nanti bentuk grafiknya gimana. Nah, grafiknya berarti seperti ini ya. Angka 1 itu adalah di 1/6 Y-nya. Angka 6 juga di 1/6. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk konsepnya. Ya. Kalau enggak silahkan kalian lihat LK-nya di ruang kolaborasi. Di situ sudah saya kasihkan data.
ini tidak perlu dilihat, nggak apa-apa. Untuk di ruang kolaborasi silahkan dikerjakan sesuai kelompok ya. Kelompok kalian adalah satu meja kalian. Ini Pak. Ya, jawabannya ya sudah saya kasihkan. Jadi nanti untuk ruang kolaborasi silahkan dikerjakan bersama. Ketika ada yang ingin ditanyakan bisa tanya teman kalian atau bisa tanya saya ya. Nanti saya akan ke situ. Dan ketika tanya angkat tangan ya, biar saya bisa ke situ gitu ya. Oke, nah nanti untuk hasilnya silahkan difoto terus di-upload di ruang demonstrasi ya. Salah satu aja, satu kelompok satu foto saja. Ya. Oke, kelompoknya satu meja aja. Ya, semeja. Nanti silakan diunggah di tugas ruang tugas demonstrasi kontekstual, di foto silakan demonstrasi. Ditulis nama kelompoknya, nanti saya lihat yang sudah mengumpulkan siapa. Nanti kalau sudah ada yang cepat mengerjakan, silahkan mengerjakan pengayaan di demonstrasi. Kalau nggak cepat ya selesaikan dulu. Ya. Oke, kita mulai untuk ruang kolaborasinya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, silakan dimulai. Gimana? Nah, sebenarnya kamu kalau lihat di rekan tadi udah bisa. Jadi kenapa Pak di sini sama? Nah, pertanyaannya X adalah banyak gambar yang muncul. Kalau A, ini gambarnya muncul enggak? Enggak ada, makanya dia dikasih X0 ya kan? Terus A, B ada gambar yang muncul? Ya ada Pak, Satu, ya kan? Satu, makanya X-nya nanti cuma satu. Nah ada berapa yang gambarnya cuma satu? Satu, ini, dua, dan empat. Dari situ. Nanti model paham ya? Oke. Masuk 12. Dua mata dadu itu nanti 6 sama 6 kan? Apanya? Ya nanti kan nggak bisa 12 sama 6 sama 6. Nah, nanti kamu lihat ini jumlah dulu mata dadunya. Kan kadang ketika mata dadu Pak. Pak Riko tidak bisa membantu Pak, hanya mengatur. Keluar sisi angka. Nek iki 0 Nah, ada berapa kemungkinan yang tidak keluar nilai angka? Cuma satu kan? Ini kan ini angka. Ini cuma satu. Satu per berapa? Seluruh sampel ada? 4, udah satu. Kalau angkanya, kalau satu, berarti kan kemungkinan muncul angkanya cuma satu. Ini satu. Atau ini 2 per 4. Nah ini kan angkanya munculnya 2 kali, makanya nggak apa-apa. Paham ya?
1/4. Lah kok berarti anak sik 1/4 anak sik. Nah, dure loro cacahe loro. Gambar juga pinter gambar kan. Salah. Oke, sudah kebanyakan sudah selesai ya? Ya Pak. Satu dua, Sudah? Aura, Alvin, April, belum dereng Pak. Yo, yang lain belum. Nomor satu aja. Foto diupload. Kelompok. Kelompok satu. Satu. Ya, nama. Kelompoknya nggak usah. Dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Mas Rizky. Ya. Oke, silakan Mas Rizky. Ya. Gimana Pak? Ustaznya Pak? Oke, perhatian ya sebentar, silakan Mas Rizky dipaparkan untuk yang pertama. Ya, diperhatikan terus Ada pertanyaan dilihat ya tadi. Sekeping uang logam dilimparkan 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang bermunculan. Buatlah tabel dan grafik. Kemudian bisa dilihat ya semua kejadian ada NX-nya ada 4. Lalu yang ditanyakan adalah yang keluar sisi angka maka didapat 0, 1, dan 2. Akan kita cari dimasukkan 0, 1, dan 2-nya. Jangan apa ya dibaca no. Iya. Akan kita cari. Lalu ini kok bisa dapat 0? Kenapa? Karena yang tidak keluar angkanya ada 1, maka 1/4. Lalu yang keluar angka 1 kalinya ada 2, makanya 2/4 sama dengan 1/2. Lalu yang keluar angka semuanya ada 1, maka ditulis 1/4. Apakah sudah paham adik-adik? Oke, grafiknya gimana? Grafiknya bisa dilihat kan? Masa ya? Oke. Pokoknya ini kita open kita. Grafiknya ini kita pakai grafik dia garis ya, bukan batang ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk Mas Rizky? Kurang jelas jelasnya. Oke, mungkin bisa saya ini ya, saya perjelas ya. Oke, terima kasih Mas Rizky, untuk tepuk tangan dulu untuk Mas Rizky. Sudah. Oke, sudah kebanyakan sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nama baru ngirim. Ya. Kalau masih malu-malu bertanya silahkan ditanyakan di sini, elaborasi ya, di yang ini. Nanti untuk minggu depan akan kita bahas. Ya. Ya. Malu bertanya juga tidak mau kan buka arah.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke koneksi antar materi. Tuh katanya pulang. Untuk koneksi antar materi, silakan ini tugas individu ya. Ya, yang K. Yang K adalah tugas individu. Seperti yang waktu Pak Riko kemarin. Silahkan buat soal satu aja yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kalian. Seperti peluang tadi. Oke, Pak. Ya. Contohnya kalian kalau pernah main monopoli, berjudi. Mbak, nek judi untuk uang sampelnya kita nggak tahu. Ya, kan kartu remi, Pak. Nah, kalau remi kita pakai namanya permainan blackjack, Pak. Blackjack bisa. Oke. Jadi silakan ini implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Satu soal aja, nanti dikirim di koneksi antar materi ini. Maksimal besok hari Minggu. Sama jawabannya. Oke, Pak. Selanjutnya terakhir aksi nyata, silakan dibuka HP masing-masing. Silakan. Ya Allah. Sudah. Ini melemparkan nomor. Ya, betul. Selanjutnya masuk ke tes formatif ya. Silakan diisi, nanti nilainya akan keluar di sini. Ada 5 soal. Jadi kenapa Mas Rizky tadi bilangnya NS-nya ada 4? Karena kemungkinan 2 kali pelemparan itu, pelemparan pertama bisa gambar, kedua gambar. Ya kan? Terus pelemparan kedua bisa pertama angka, kedua gambar, atau dibalik pertama yang gambar, kedua angka. Yang terakhir bisa pertama angka, terakhir juga angka. Jadi ada 4 sampel di situ. Gambar-gambar, angka gambar, gambar angka sama angka-angka, ya kan? Nah, 0, 1, 2, 3 itu didapat dari pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya X itu adalah keluar angka. Ya, kemungkinan keluar angka. Nah, 0 itu ketika dari pelemparan tidak keluar angka sama sekali. Contohnya di mana? Yang pertama yaitu keluar gambar dengan gambar. Ini kan nggak ada angkanya. Makanya kita pakainya peluangnya 1/4, ya kan? Karena yang nggak keluar angka sama sekali cuma ada 1 di sini, yaitu gambar dengan gambar. Dibagi sama berapa? Sampelnya adalah dan 1 itu adalah keluar angka cuma sekali, yaitu cuma angka gambar sama gambar angka. Makanya 2/4 atau setengah. Dan yang terakhir untuk angka keluar 2 kali itu diangkat dengan angka. Cuman 1 kan dia? Iya. Makanya 1/4. Dan ini kalau kita jumlah sama dengan 1 juga. Makanya tadi kita pakainya peluang itu kalau dijumlah semuanya sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya tadi ini ya sudah dilihatkan bahwa nanti untuk yang ke 0 itu 1/4. Nanti yang 1 itu ada 2, ya 2/4 sama sekali yang 2 kali itu 1/4. Oke, itu untuk hari ini ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Apa? Pak, yang ini loh Pak, kan 1/4 itu di atasnya apa di bawahnya itu masih bingung. Oh iya, Kalau 1/4 kalian bingung 1/4 sama setengah di atasnya mana? Ya, kamu pakai jangan setengah, tapi 2/4. Oh iya. Ya kan setengah itu kan 2/4 toh. Sebelum disederhanakan setengah toh. Iya. Nah, Dan itu di atasnya. Nah, di atasnya 1/4 sama 2/4 lebih banyak di 2/4. Makanya setengah itu di atasnya 1/4. Ya, gitu. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tapi kalau yang di grafik-grafik kayak gini kan 2/4 kayak gitu nggak perlu disederhanakan? Mau disederhanakan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Sama aja. Kan nanti sebenarnya tergantung yang membaca. Ada lagi? Gak ada? Kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih ya untuk hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.